Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita mengkaji sebuah kitab tafsir dalam rangkaian mata kuliah kajian kitab tafsir klasik pertengahan. Kitab tafsir yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini adalah Ahkamul Quran karya Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Ma'afiri Al-Ishbili Al-Andalusi. Sebelumnya, marilah kita terlebih dahulu membacakan suratul Fatihah. Kita khususkan kepada musannif kitab ini, mudah-mudahan dengan pengkajian kitab Ahkamul Quran ini membawa keberkahan dan kebermanfaatan dalam ilmu yang kita dapatkan. Al-hadhihi niyah al-Fatihah. Baik, Ahkamul Quran. Ahkamul Quran ini pada dasarnya adalah sebuah literatur yang sempat populer ketika mazhab-mazhab fikih telah mapan. Ahkamul Quran karya Ibnu Arabi bukanlah yang pertama. Sebelumnya telah ada beberapa mufassir yang menulis kitab dengan judul yang sama. Hal ini misalnya ditunjukkan oleh Al-Jassas yang menulis Ahkamul Quran juga, yang diproyeksikan untuk membela mazhab Hanafi, karena Al-Jassas adalah seorang pemuka Hanafi. Dalam konteks Syafi'iyah misalnya ada Al-Ki Al-Harrosi yang juga menulis Ahkamul Quran, dan perwakilan mazhab Maliki ada Abu Bakar Ibnul Arabi yang juga menulis kitab dengan judul yang sama. Nah, Ahkamul Quran ini sebagaimana dikatakan oleh Husain Az-Zahabi pada dasarnya adalah literatur kitab tafsir yang mengikuti perkembangan mazhab fikih yang ketika itu sudah masuk ke dalam fase ta'assub madhabi atau fanatisme madhab. Nah, ta'assub madhabi ini sangat kental dalam narasi-narasi literatur yang ditulis pada masa itu. Hal ini misalnya bisa kita lihat dalam Ahkamul Quran karya Al-Jassas, yang di dalamnya dia mati-matian membela pendapat-pendapat imam mazhabnya, pendapat-pendapat mazhab Hanafi. Di sini dikatakan misalnya ketika Al-Jassas mengkritisi pendapat Imam Syafi'i, beliau mengatakan sesuatu yang menurut Az-Zahabi itu sesuatu yang tidak layak. Misalnya di sini dikatakan faqad bana bi anna ma qalahu Syafi'i wa ma sallamahu lahu sa'ilu kalamun fariqun la ma'atahtahu. Pendapat Imam Syafi'i menurut Al-Jassas adalah omong kosong tak bermakna, kalamun fariqun la ma'na tahtahu. Ini ungkapan yang cukup sinis sebetulnya dalam konteks fanatisme mazhab. Di masa selanjutnya kemudian karya Al-Jassas ini mendapatkan respons dari pengikut Asy-Syafi'i. Hal ini ditunjukkan oleh Al-Ki Al-Harrosi di dalam kitab ini. Dijelaskan beberapa bantahan terhadap Al-Jassas. Bahkan Al-Ki Al-Harrosi mengatakan bahwa Al-Jassas adalah orang yang tidak mengerti perkataan Syafi'i dan beliau bukan termasuk orang yang paham akan kitabullah. Ini kata Al-Ki Al-Harrosi. Bahkan dalam pengantar kitab ini dijelaskan bahwa sejak awal kitab ini diproyeksikan untuk membela mazhab Syafi'i. Ra'aitu madhhab Syafi'i radhiyallahu anhu asaddaha wa aqwamaha. Jadi sejak awal sudah ditekankan bahwa Syafi'i adalah mazhab yang terbaik dan mazhab yang paling lurus di antara seluruh mazhab. Ini di mukadimah sudah dikatakan seperti itu. Ini Al-Ki Al-Harrosi ya, Ahkamul Quran karya Al-Ki Al-Harrosi. Nah, di kubu Malikiyah kita menemukan Ibnu Arabi yang menulis kitab dengan judul yang sama, Ahkamul Quran. Sama dalam nuansa yang cukup fanatis dalam artian untuk membela imam mazhab, pendapat mazhab melalui literatur tafsir Al-Quran, tetapi nanti akan ada beberapa keunikan atau kekhasan yang dimiliki Ibnu Arabi yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, yakni beberapa narasi-narasi yang memperlihatkan sebuah kecenderungan untuk lebih inklusif ya, lebih terbuka atau lebih lebih inklusif ya, tidak terkungkung dengan fanatisme mazhab yang buta ya. Jadi tidak terjebak dalam hal-hal semacam itu, akan kita diskusikan selanjutnya. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu melihat seperti apa kondisi sosial keagamaan pada masa Ibnu Arabi. Ibnu Arabi sendiri dilahirkan di Ishbiliyah yang saat ini dikenal dengan Sevilla ya, di Al-Andalus yang saat ini jadi Spanyol Portugal. Ibnu Arabi Al-Ishbili Al-Ma'afiri, Ma'afir itu adalah etnis Ma'afir. Kemudian Al-Ishbili Al-Andalusi. Beliau lahir pada tahun 1076 Masehi dan meninggal 1149 Masehi, pada tahun yang sama atau setahun sebelum lahirnya
Fakhruddin Ar-Razi di Masyriq, ya, di sebelah timur. Karena ini merepresentasikan ulama-ulama di Maghrib, ya, di Andalusia. Nah, ketika Ibnu Arabi lahir, Sevilla itu berada di bawah pemerintahan Mulukut Tawaif. Mulukut Tawaif itu adalah pemimpin-pemimpin independen yang muncul setelah runtuhnya kekhalifahan Cordoba, ya, kekhalifahan Umayyah Cordoba runtuh, kemudian muncullah Mulukut Tawaif, pemimpin-pemimpin kecil yang independen seperti itu. Nah, Mulukut Tawaif ini karakteristik istananya itu cukup kosmopolit, dalam artian di istananya itu diakomodir berbagai macam keilmuan ini dalam konteks intelektual, ya. Jadi di situ diapresiasi beberapa khazanah keilmuan termasuk sastra, filsafat, musik, seni, termasuk ilmu keagamaan ketika itu. Dan Ibnu Arabi itu tumbuh dalam milieu ini. Ayah Ibnu Arabi itu adalah salah satu orang yang memiliki jabatan politis, ya, jabatan politis di Emirat ini, di Emirat Sevilla ini, ya, di Emirat Sevilla ini. Nah, akan tetapi setelah Mulukut Tawaif ini, khususnya di Sevilla ini, mengalami kemunduran karena gelombang reconquista, ya, dari orang-orang Kristen, penaklukan kembali orang-orang Kristen dari utara. Kemudian Mulukut Tawaif ini mulai mundur, ya, mulai decline, dan akhirnya beberapa pemimpinnya itu meminta bantuan kepada orang-orang Murabitun, ya, termasuk Amir dari Sevilla ini meminta bantuan kepada Yusuf bin Tashfin, ya, salah seorang tokoh dinasti Murabitun yang berbasis di Maroko. Nah, untuk menghadapi serangan-serangan Kristen, akhirnya wilayah Sevilla dan wilayah yang lain yang sebelumnya dikuasai oleh Mulukut Tawaif pada akhirnya didominasi oleh dinasti Murabitun, ya, yang ketika itu di bawah komando Yusuf bin Tashfin. Nah, pada masa transisi antara Mulukut Tawaif ke Murabitun itu ditandai dengan beberapa gejolak, dan gejolak ini kemudian menyebabkan Ayah Ibnu Arabi kehilangan reputasinya, ya. Jadi pangkatnya kemudian jatuh, dan kekayaannya pun kemudian juga tidak lagi dia miliki. Hal ini kemudian menyebabkan Ayah Ibnu Arabi berinisiatif untuk terlebih dahulu menjauh dari Andalusia, dan dia bersama anaknya yakni Ibnu Arabi melakukan perjalanan ke Masyriq. Dalam kondisi genting semacam itu, kemudian mereka berdua ini, ayah dan anak ini, melakukan perjalanan ke wilayah timur. Mereka mendatangi beberapa pusat kekuasaan di Masyriq. Ibnu Arabi ketika itu juga belajar kepada beberapa ulama-ulama yang terkenal. Dan ayah Ibnu Arabi juga melakukan konsolidasi, ya, dalam rangka untuk mengembalikan reputasi mereka di Andalus. Nah, puncaknya itu mereka sampai ke Nizamiyah Baghdad, di mana mereka bertemu dengan Imam Al-Ghazali yang ketika itu baru saja meninggalkan Nizamiyah karena menjalani kehidupan asketik, ya. Tetapi Ibnu Arabi ketika itu sempat belajar sangat intens sekali dengan Al-Ghazali sampai pada satu level di mana Al-Ghazali itu mengakui intelektualitas Abu Bakar Ibnu Arabi, dan Al-Ghazali sempat menuliskan surat rekomendasi, ya. Surat rekomendasi yang ditujukan kepada penguasa-penguasa Murabitun, ya, yang untuk merekomendasikan orang ini kata Ibnu Arabi untuk pengembangan keislaman di sana. Ya, jadi semacam letter of recommendation, ya, yang ditulis Al-Ghazali untuk Ibnu Arabi, ya. Nah, hal ini kemudian menjadi sebuah perjalanan yang berkesan bagi Ibnu Arabi. Jadi meskipun kata Ibnu Arabi, meskipun dia itu adalah seorang ayah, jadi ini sangat solid sekali. Jadi sekaligus ayah, sekaligus juga sebagai mentor, ya, bagaimana cara-cara konsolidasi segala macam. Maka Ibnu Arabi dalam sebuah autobiografinya pernah mengatakan, wa huwal abu fi rutbati wal akhu fi suhbati. Dia adalah ayah dalam posisinya sebagai seorang ayah, sekaligus dia juga adalah seorang kawan atau seorang teman yang selalu membersamai saya dalam setiap perjalanan. Jadi begitu solid gitu hubungan antara ayah dan anak ini. Nah, setelah mereka mendapatkan apa yang mereka cari, yakni keilmuan, Ibnu Arabi kan telah menuntut ilmu di berbagai pusat keilmuan di daerah timur, sampai dia mendapatkan letter of recommendation dari Al-Ghazali. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pulang ke Andalus, ya. Tapi di pertengahan jalan
kalau saya tidak salah di Mesir ya, di Mesir. Ayah Ibnu Arabi meninggal dunia di situ. Ibnu Arabi kemudian meneruskan perjalanannya sampai ke Andalusia, ya, ke Kurtubah dulu kalau saya tidak salah, ke Kurtubah dulu kemudian ke Sevilla. Nah, di Sevilla ini ya Ibnu Arabi kemudian mendapatkan kembali sebuah posisi yang terhormat ya. Jadi kekayaannya kemudian kembali, ilmunya diapresiasi dan dia ditahbiskan sebagai seorang ulama Maghrib yang belajar di timur, yang apa namanya, yang tiada bandingannya. Jadi dialah orang yang paling 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 bereputasi ya di antara ulama Maghrib yang belajar dari timur, dan dia juga lah yang kemudian melakukan beberapa ya semacam rekonstruksi dalam pembelajaran ketika itu, karena dia sendiri sempat ditunjuk sebagai seorang qadil qudat, chief judge atau pimpinan berbagai kodi ya seperti itu. Nah, perlu diketahui bahwa ketika itu di Sevilla di Andalusia, posisi fakih itu lebih dihargai daripada posisi yang lain. Hal ini dikarenakan dinasti Morabitun itu secara umum mengakomodir mazhab Maliki sebagai mazhab negara. Karena sejak awal Yusuf bin Tashfin dan penguasa-penguasa Morabitun yang berbasis di Maroko itu sejak awal sudah memeluk mazhab Maliki. Ya. Sebelumnya Maliki memang sudah kuat di Sevilla di Andalusia, ketika itu dibawa oleh Abdurrahman Ad-Dakhil ya di Emirat Cordoba itu. Sebelumnya kan Al-Auza'i yang terkenal di Andalusia, kemudian masuk Abdurrahman Ad-Dakhil bawa Malikiyah ya sampai kuat di situ ya, sampai fanatik itu orang-orangnya. Nah, masa Murabitun ini juga masa-masa yang masa-masa yang masa keemasan lah bagi para pengikut Malikiyah seperti itu. Nah, jika pada masa Muluk Tawaif orientasi istana dalam apresiasi keilmuan itu cenderung kosmopolit, ada filsafat, ada sains segala macam, maka pada masa Murabitun istana itu cenderung lebih mengapresiasi ilmu keagamaan, khususnya fikih, dan itu fikihnya pun fikih Maliki, bukan fikih yang lain. Makanya posisi fuqaha, posisi fakih itu memiliki prestis yang lebih daripada yang lain seperti itu. Nah, dalam milieu seperti inilah kemudian Ibnu Arabi yang ketika itu sudah membawa khazanah keilmuan yang ia pelajari dari timur di Sevilla, ia kemudian berkiprah gitu ya sebagai seorang qadhi ya, Qadhi Abu Bakar Ibnu Arabi seperti itu. Nah, dalam masa Murabitun ini ya, mazhab Maliki memang memiliki tempat yang paling paling tinggi ya, sebagaimana saya katakan tadi, masa keemasan mazhab Maliki. Meski demikian, Imam Abu Bakar Ibnu Arabi ini memang dia seorang Malikiyah ya dalam konteks mazhab fikih ya kan, tetapi sebagaimana akan kita lihat dalam narasi-narasi tafsirnya ada beberapa keunikan dalam pemikirannya, di mana dia tidak sepenuhnya dikurung oleh formulasi-formulasi yang dirumuskan oleh para mujtahid ya dalam mazhab Maliki. Ya, dia tetap mengapresiasi kebebasan berpikirnya dalam beberapa 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 konteks isu ya, seperti itu. Berdasarkan beberapa informasi dari sejarawan, fanatisme Malikiyah ini memang cukup akut ya, terutama pada masa-masa kekhalifahan Cordoba ya, dan Muluk Tawaif tentunya. Misalnya di sini ada informasi yang dikatakan oleh siapa ini Qadhi Iyad ya, Qadhi Iyad mengatakan bahwa pada awalnya memang mazhab yang masuk ke Andalusia ini adalah mazhab orang-orang Kufah, mazhabul Kufiyin ya, Abu Hanifah seperti itu. Meskipun pada awalnya adalah Auza'i ya, yang pertama kali masuk itu adalah Auza'i pada masa Umayyah itu, kemudian mazhab Kufah sebelum akhirnya digantikan oleh mazhab Imam Malik seperti itu. Nah, ketika mazhab Maliki kemudian populer di Andalusia, nah fanatisme kemudian terjadi. Ya, bahkan Imam Ibnu Hazm di sini mengatakan saking fanatiknya jadi orang-orang Malikiyah, Ibnu Hazm mendeskripsikan hal ini sebagai lana alam ba'dal kufri billah maksiatun 'azimah min hada. Jadi setelah kafir kepada Allah tidak ada maksiat yang lebih besar daripada ini. Maksudnya adalah fanatisme Malikiyah. Seperti itu.